Apakah saat ini kalian dalam keadaan bingung untuk menuliskan latar belakang? Atau kalian sudah memulai di depan laptop kalian dalam keadaan stagnan, harus menuliskan apa lagi dalam latar belakang kalian? Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai, karena di video ini kalian akan mendapatkan penjelasan yang lengkap bagaimana menuliskan latar belakang skripsi yang baik dan benar. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Wahyu Setianingsih di channel Analisa Kesehatan. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana menuliskan latar belakang yang baik dan benar. Penyusunan latar belakang dalam skripsi seringkali menjadi momok terberat, karena dalam penulisan skripsi, latar belakang merupakan bab pertama yang harus kalian tuliskan dan kalian jabarkan sebagai dasar mengapa kalian melakukan penelitian tersebut. Menulis latar belakang bisa dibilang cukup mudah, namun bisa dibilang juga cukup susah, karena dalam penulisan latar belakang ada beberapa hal yang harus kalian masukkan atau kalian tuliskan supaya latar belakang kalian jelas dan mampu menjawab mengapa kalian melakukan penelitian tersebut. Apa saja komponen yang harus ada dalam penyusunan latar belakang skripsi kalian? Ada 4 komponen penting yang wajib kalian tuliskan dalam penyusun latar belakang skripsi kalian. Yang pertama adalah M, masalah. Yang kedua adalah S, skala. Yang ketiga adalah K, kronologi, dan yang keempat adalah solusi. 4 komponen ini wajib kalian tuliskan supaya latar belakang kalian dapat menjawab mengapa kalian perlu atau urgent untuk melakukan penelitian tersebut. Yang pertama yaitu masalah. Nah, untuk menuliskan latar belakang, komponen pertama yang kalian perlu tuliskan di latar belakang paragraf pertama adalah masalah. Masalah yang melatar belakangi penelitian kalian. Misalnya, kalian ingin tertarik untuk menggali terkait dengan penggunaan gadget atau media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kalian harus gali dulu masalah apa yang terjadi di sana. Apakah memang pada remaja banyak yang mengalami masalah kesehatan mental? Kalian gali masalah yang terjadi. Masalah itu bisa digali secara langsung ataupun bisa kalian lakukan bisa kalian gali atau identifikasi dengan melakukan literatur review. Setelah kalian dapat masalahnya, kalian masuk ke skala masalah. Nah, dalam skala masalah inilah yang perlu mengerucut dari yang tadi global ke lokasi penelitian kalian. Jadi pendekatan yang digunakan pun pendekatan yang bersifat deduktif dari umum ke khusus. Bagaimana kalian menjabarkan masalah dan skala tadi? Misalnya tadi kalian tetapkan masalah yang menjadi latar belakang kalian melakukan penelitian adalah terkait dengan kesehatan mental remaja. Kalian perlu cari beberapa referensi, baik itu hasil penelitian ataupun laporan survei ataupun data-data yang relevan lah dengan masalah yang kalian ingin ambil. Jadi misalnya kalian ingin ambil terkait dengan kesehatan mental pada remaja, kalian cari data di UNICEF atau WHO bagaimana masalah kesehatan mental remaja di dunia secara global. Lalu kalian mengerucut lagi, kalian gali apakah ada data di SDKI ataupun Riskesdas terkait dengan gangguan kesehatan mental pada remaja di Indonesia. Bagaimana permasalahannya? Kalian gali dari data-data tersebut, atau bisa juga kalian gali dari hasil penelitian sebelumnya yang mengungkapkan terkait dengan masalah kesehatan mental pada remaja di Indonesia. Lalu yang ketiga, kalian bisa gali terkait dengan permasalahan kesehatan mental. Misalnya kalian tertarik untuk melakukan penelitian di Surabaya ataupun Malang. Berarti kan itu termasuk wilayah Indonesia, yaitu Jawa Timur. Kalian gali dari data profil kesehatan di Jawa Timur. Kalian gali apakah ada masalah terkait dengan kesehatan mental pada remaja. Berapa besaran masalahnya? Gitu. Terus selanjutnya baru kalian gali bagaimana keadaan atau masalah
tersebut terjadi di lokasi penelitian. Apakah memang remaja di sana mengalami masalah tersebut? Yang ketiga yaitu kronologi. Dalam kronologi ini bisa kalian jelaskan apa yang menjadi penyebab dari permasalahan tersebut. Misal dari identifikasi kalian, dari literatur review yang kalian lakukan, ataupun dari studi pendahuluan yang kalian lakukan di lokasi penelitian, ternyata ditemukan fenomena bahwa sebagian besar remaja itu pasti tidak akan lepas dari gadget. Seperti kita ketahui bahwa remaja saat ini pasti tidak akan terlepas dari gadget. Dan biasanya atau sebagian besar remaja tersebut menggunakan gadget untuk mengakses media sosial. Nah, kalian ingin tahu bagaimana, apakah ada keterkaitan antara penggunaan media sosial tersebut dengan kesehatan mental remaja. Oleh karena itu kalian kaji dari studi literatur, kalian lakukan apakah memang ada keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Nah, di sini yang kalian perlukan adalah kalian perlu membaca dari hasil penelitian sebelumnya atau referensi buku pustaka yang bisa memperkuat kalian. Ini menjadi salah satu variabel dari kesehatan mental remaja sehingga jelas kalian akan melakukan penelitian apa. Yang keempat adalah solusi. Di solusi ini kalian gali dari penelitian sebelumnya ataupun di lokasi kalian melakukan penelitian sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan belum untuk mengatasi permasalahan terkait dengan kesehatan mental. Sehingga jika belum ada solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah, berarti jelas penelitian ini sangat urgent untuk dilakukan untuk menggali apakah memang ada keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Namun ada juga yang mungkin dari hasil pengkajian kalian ternyata sudah dilakukan suatu solusi, namun ternyata solusi yang dirancang atau solusi yang dilaksanakan tersebut belum optimal, gitu kan? Sehingga perlu penelitian ini dilakukan. Nah, disinilah kemampuan kalian sebagai seorang penulis, peneliti untuk menjabarkan urgensi dari penelitian yang akan kalian lakukan, sehingga yang membaca, baik itu dosen pembimbing ataupun penguji, mendapatkan informasi yang jelas. Yang pertama terkait dengan masalahnya apa, kenapa penelitian ini perlu dilakukan, dan perbedaan penelitian yang kalian lakukan ini dengan penelitian sebelumnya. Itu yang perlu ada dalam latar belakang kalian. Selanjutnya, bagaimana ketika kalian saat ini sudah di depan laptop, bingung mau menuliskan latar belakang seperti apa? Yang pertama, kalian harus gali sebanyak-banyaknya hasil penelitian yang topiknya relevan dengan penelitian kalian. Kumpulkan, jadikan satu folder. Lalu, mulailah untuk mengerjakan dengan cara melihat dari penelitian yang sebelumnya. Pertama yang bisa kalian lakukan sederhana adalah kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi yang kalian punya dan mulai untuk mengerjakan, ya. Nanti setelah kalian kumpulkan semua referensinya, kalian kopas ke Microsoft Word kalian dan mulai menuliskan bab 1 kalian, baru kalian tata, perbaiki susunan katanya, mana data yang relevan dengan tujuan penelitian kalian, mana yang data yang tidak relevan. Demikian tadi penjelasan saya terkait dengan apa saja komponen yang harus ada dalam latar belakang sehingga kalian dapat menuliskan latar belakang yang baik dan benar. Dan tentunya ketika latar belakang kalian baik dan benar, maka dosen pembimbing tidak akan ragu untuk segera memberikan ACC pada bab 1 kalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.